Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'ala dzalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, Dat yang maha agung, maha suci, dan dengan maha kasih sayangnya sungguh-sungguh Dia, Allah, telah menganugerahkan, mencurahkan berbagai karunia nikmat yang tak ternilai dan tak terhingga banyaknya kepada kita sekalian. Salawat, salam mudah-mudahan semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberi anugerah yang luar biasa pentingnya bagi kita. Yang pertama, kita masih diberi panjang usia sampai detik ini. Dan kita nggak tahu ya, jatah umur kita sampai berapa. Ya. Kemudian Allah pun menganugerahkan anugerah yang sangat penting, yaitu kesehatan. Ya, yang dengan kesehatan itu hidup kita bisa lebih nyaman. Ya, karena ketika orang sakit kan pasti kurang nyaman. Ya, maka kita harus bersyukur. Maka wujud syukur itu pada pagi hari ini kita wujudkan dengan sholat subuh tepat waktu berjamaah. Ya, walaupun ada orang yang sudah kepingin sholat jamaah, apalagi subuh, ada juga yang belum bisa melaksanakannya. Karena apa? Karena Allah belum memberi pertolongan. Apalagi orang yang tidak kepingin, wah itu juga hanya Allah yang berkuasa nanti membuka hatinya. Ya, maka kita bersyukur pada pagi hari ini Allah memberi anugerah yang komplit kepada kita. Ya, anak-anakku yang semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah. Ya, sholat itu adalah sesuatu yang memang kewajiban kita. Ya, kewajiban untuk hormat kepada Allah. Berterima kasih kepada Sang Pemilik alam semesta ini, tempat yang kita tempati ini. Yang kadangkala ada orang yang belum paham bahwa di dunia, di alam ini ada yang punya. Seperti gambaran ada anak yang masuk ke rumahnya orang, ya, dia nggak tahu itu, dikira rumahnya sendiri saja, ya. Masuk, ya. Dilalah pintunya memang tidak dikunci, masuk saja. Pintu gerbang nggak dikunci, masuk. Nah, di situ ada halaman luas dan di situ banyak pohon-pohon yang sedang berbuah. Nah, maka kalau anak-anak lihat pohon berbuah gimana? Pernah nggak kamu dulu masuk kebun? Nah, kebunnya sana jeruk, sana mangga, sana durian. Kamu nggak tahu itu milik orang, seperti dikira di rumahnya sendiri. Nah, masuk kemudian apa?
kalau lihat buah gimana? Apalagi bukan miliknya sendiri dan dia nggak tahu gimana? Pasti mau mengambil. Siapa yang pernah ngepek wah kalau belum pernah berarti tidak normal. Nah, ya mesti orang normal, bocah nang omah wae mesti. Tapi kalau kita bepergian mesti pernah, ya. Apakah kita tahu apa enggak? Apalagi kalau tidak tahu, karena memang tidak tahu. Nah, mengambil itu semuanya diambil, semua ambil, dimakan, kulitnya digeletakake sak gon-gone sebar. Karena dia juga kurang tahu yang namanya aturan. Ya. Nah, kira-kira gimana kalau ketahuan yang punya? Gimana? Gimana? Hah? Nek sing duwe wonge galak kapakake. Nah, iya kan? Masya Allah. Begitu, pasti marah itu ya. Nah, demikian pula yang namanya di dunia ini ya. Kita ini masuk di alam yang sebetulnya alam itu adalah kerajaan yang luar biasa komplitnya. Ya. Semua apa yang dibutuhkan disediakan. Dan banyak manusia yang tidak menyadari kalau dunia ini ada pemiliknya. Nah, ya. Dikira pemiliknya adalah orang tuanya, ya, ya, ngambil semaunya kalau masuk ke itu ke kebun kemudian kita nggak tahu yang punya kan semaunya. Nah, demikian pula hidup di dunia ini. Kalau kita nggak tahu yang punya kemudian kita ngambili semuanya, karena mungkin karena kita kuat, karena kita pandai ya, memang masih ngambil yang banyak. Ya maka di dalam surat Al-A'la ayat 14, bahwa Quran ada yang bawa Quran enggak? Surat Al-A'la ayat 14. Coba, ada yang hafal? Ada yang hafal enggak? Surat Al-A'la atau surat kalau yang terkenal kamu surat Sabihis. Surat Al-A'la 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man tazakka. 15-nya gimana? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Itu. Nah, maka beruntunglah ya, orang yang membersihkan jiwanya. Nah itu seperti tadi itu, masuk kebun tadinya nggak tahu, ngambil semuanya, tidak hanya ngambil buah, rumahnya dilalah yang sedang tidak dikunci, orangnya sedang pergi, entah ada masuk rumah, di situ duduk meja makan, ada makan, kita makan. Nah, kemudian barusan dia diberitahu, wah, ya, diberitahu kalau itu ada pemiliknya. Maka gimana? Nah ini, maka kalau orang yang sadar ya, orang yang normal pasti akan, nah ini, minta maaf, ya enggak? Nah itu kalau diberitahu bahwa itu mesti minta maaf kepada yang punya. Nah kita di dunia ini ketika kok Allah memberitahu, betul hati kita diberitahu oleh Allah bahwa di alam ini ada pemiliknya itu Allah, maka orang yang dibukakan hatinya itu kemudian itu membersihkan jiwanya. Nah membersihkan jiwanya itu apa? Yaitu ya, hormat kepada sang pemilik. Qad aflaha man tazakka, maka beruntunglah ya,
orang yang membersihkan jiwanya. Artinya itu mendatangi Allah, mendatangi sang pemilik. Wa dzakara asma rabbih. Kemudian dia ingat kepada Tuhannya, fasolla, kemudian dia menjalankan sholat. Sholat itu apa? Yaitu berterima kasih, minta maaf. Tadi sudah ngambili, ya, tidak pamit, berterima kasih karena sudah kenyang, tidak dihukum. Coba Allah, kalau Allah itu seperti manusia, akeh-akeh mesti wis dihukum langsung wong sing ya jag-jagan nang omahe njukuki apa-apa ya enggak. Nah, ya. Maka salat itu adalah cara kita untuk menghormati Allah, berterima kasih kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Karena apa? Karena tadi itu sudah lalai, ya, ngambili apa-apa tidak bismillah, makan tidak bismillah, tidak alhamdulillah, itu salah kita pada Allah. Nah, ya. Nah, ini mudah-mudahan kita diberi rahmat oleh Allah sehingga hati kita dibuka, sehingga kita bisa bertaubat. Ya. Bertaubat itu apa? Kembali, mendekat. Nah, kepada siapa? Kepada Sang Maha Raja, pemilik alam semesta. Ya, mudah-mudahan Allah memberi tambahan petunjuk kepada kita semuanya sehingga kita termasuk menjadi orang yang sedang berusaha berterima kasih pada Allah, ya, minta maaf kepada Allah dan bisa lebih hormat kepada Allah sang pemilik alam semesta. Ya, nasru minallah fatun qarib. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.